Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari seri-seri tokoh Alkitab. Kali ini kita belajar dari Abraham, seorang yang sangat dikenal, seorang yang sangat luar biasa. Bahkan setiap kita menyebutnya sebagai bapak orang beriman. Yang saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-23, ayat pertama sampai yang ke-20. Bagian ini berbicara tentang ketika istrinya meninggal di usia 127 tahun. Dan waktu istrinya meninggal, Abraham mau menguburkan istrinya. Tetapi dikatakan bahwa tidak ada pekarangan, tidak ada tanah yang menjadi tempat bagi Abraham untuk menguburkan istrinya. Maka disitulah kita mulai bisa belajar sebuah kehidupan yang menjadi teladan dari Abraham bagi setiap kita. Yang pertama adalah Abraham adalah seorang yang utuh sampai akhir. Di ayat yang ke-6, di situ dikatakan, "Dengarlah kepada kami Tuanku, Tuanku ini seorang raja yang agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih." Nah, saudara-saudara, di situ dikatakan orang-orang Het menyebut Abraham sebagai tuan dan raja di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan sebuah kualitas hidup yang sungguh-sungguh menunjukkan satu teladan yang luar biasa. Kalau Abraham tidak punya kualitas hidup, tidak mungkin orang-orang Het menyebut Abraham sebagai seorang tuan dan raja di tengah-tengah mereka. Dan bahkan memberikan tanah pekuburan yang terpilih untuk Abraham menguburkan istrinya. Yang kedua, Abraham adalah seorang yang memuaskan diri dalam segala hal. Nah, saudara, setelah Bani Het mengizinkan Abraham untuk menguburkan istrinya di tanah yang terpilih, maka Abraham mengatakan, "Aku akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu itu." Di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13, bahwa Abraham dia akan membayar penuh harga dari tanah yang dipakai untuk menguburkan istrinya. Maka disinilah sebenarnya kita melihat bahwa Abraham memuaskan diri dalam segala hal. Abraham punya hak untuk mendapatkan tanah yang gratis untuk menguburkan istrinya. Tapi dia tidak memakai hak dan kesempatan itu. Dia belajar memuaskan diri dalam segala hal. Termasuk waktu dia ada kesempatan untuk mendapatkan gratis. Tapi dia tidak mau. Dia tetap mau membayar dengan harga yang penuh. Pelajaran yang ketiga adalah Abraham adalah seorang yang rendah hati sampai akhir. Saudara, di ayat yang ke-7 dan ke-12, di situ dikatakan 2 kali Abraham dikatakan bersujud di depan penduduk dari Bani Het itu. Nah, mengapa Abraham bersujud? Karena itu mengungkapkan sebuah penghormatan Abraham kepada Bani Het dan juga sebagai sebuah ungkapan terima kasih kepada Bani Het yang sudah menyediakan tanah yang terbaik bagi Abraham untuk menguburkan istrinya. Jadi Abraham adalah seorang yang luar biasa, tapi dia mau merendahkan hatinya, bersujud di hadapan orang-orang Het yang sudah memberikan pertolongan bagi Abraham, menyediakan tanah yang terbaik bagi Abraham untuk menguburkan istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini hendaknya juga menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi perjalanan hidup kita. Dan bila kita berani seperti Abraham, kita mau memperjuangkan hidup kita utuh sampai akhir. Dan kita harus menunjukkan kualitas hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana kita memuaskan diri dalam segala hal, supaya kita juga boleh sungguh
bisa mempertanggungjawabkan hidup kita dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga belajar rendah hati di dalam hidup kita. Jikalau kita melakukan ketiga hal ini, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan dan hidup kita akan sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang lain. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan kita untuk hari-hari di depan, dan kita boleh belajar teladan dari Abraham untuk kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kau yang layak, Bapa Pencipta, Kau yang layak, Juru Selamat, Kau yang layak, layak menerima